Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk dengan materi hukum perbankan tentang bagaimana fungsi lembaga penjamin simpanan. Kebetulan saya sudah menerbitkan buku yang menulis tentang aspek hukum dan fungsi dari lembaga penjamin simpanan yang selama ini mungkin saudara sudah pernah baca ataupun pernah lihat ataupun pernah membaca summary-nya melalui internet, melalui Google dan lain sebagainya ya. Latar belakang kenapa kok didirikan ada lembaga penjamin simpanan? Sebenarnya pada saat terjadi krisis moneter tahun 98 itu ada rush ya atau penarikan dana besar-besaran dari nasabah kepada lembaga perbankan, dan banyaknya bank-bank sampai dengan separuh dari bank yang ada itu dilikuidasi ya oleh saat itu Menteri Keuangan. Yang dari 240 bank kemudian hanya tinggal saat ini 120 bank saja. Artinya separuh hilang ya karena telah dilikuidasi oleh Menteri Keuangan saat itu. Nah, kemudian saat itu keluarlah karena nasabah tidak percaya atau tidak trust lagi dengan lembaga perbankan nasional, maka kemudian pemerintah mengambil jalan untuk mengeluarkan Kepres nomor 26 tahun 98 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Jadi di situ lembaga perbankan diberikan satu penjaminan oleh pemerintah agar nasabah-nasabah yang menabung atau menyimpan dananya di lembaga perbankan tersebut dijamin oleh pemerintah seluruhnya bila terjadi bank tersebut dilikuidasi ataupun dicabut izin usahanya. Nah, dengan Kepres ini kemudian juga lembaga perbankan lewat peraturan Bank Indonesia menaikkan suku bunga deposito pada saat itu ya, yang kalau nggak salah pada saat itu kalau kita deposito 1 juta itu bisa mendapatkan bunga sampai dengan 60.000. Jadi orang kembali lagi yang tadinya menarik dananya dari bank-bank nasional ya, lembaga perbankan nasional, yang kemudian terjadinya pada satu capital flight namanya ya, modal yang lari atau terbang ke luar negeri. Akhirnya dengan adanya Kepres 2698 dan kemudian bank-bank nasional menaikkan suku bunga, diharapkan itu kembali berjalan normal. Dan kemudian Kepres juga nomor 93 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat. Jadi BPR juga diberikan oleh pemerintah penjaminan untuk nasabahnya yang menyimpan dana di bank perkreditan rakyat, dan disebut saat itu blanket guarantee. Nah, blanket guarantee ini menjamin sepenuhnya dan seluruhnya dana nasabah yang menyimpan di lembaga perbankan nasional, baik di bank umum konvensional maupun di bank perkreditan rakyat dan di bank syariah. Nah, blanket guarantee ini sebenarnya ada satu hal yang negatif dan ada satu hal yang positif. Blanket guarantee artinya penjaminan sepenuhnya oleh pemerintah terhadap simpanan dana nasabah pada lembaga perbankan nasional. Kalau bank asing tidak dijamin ya. Nah, hal negatif dengan tidak adanya program blanket guarantee dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional dan pada akhirnya memicu terjadinya RAS. Itu kondisi negatifnya kalau tidak ada blanket guarantee saat itu. Dan hal positifnya adalah dihapusnya program blanket guarantee kemudian setelah kondisi lembaga perbankan nasional stabil ya. Pertama, dengan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, meminimalkan terjadinya moral hazard bagi pemilik dan pengelola bank dan meningkatkan disiplin pasar. Nah, 3 masalah utama adalah yang pertama pada saat itu ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi, kedua ketidakprofesionalan dalam pengelolaan lembaga perbankan, dan ketiga risiko kerugian negara yang cenderung sangat tinggi karena blanket guarantee tadi. Nah, oleh karena itu sering akhirnya digunakan oleh lembaga perbankan, oleh para owners bank untuk menjadi kesempatan atau peluang bagi mereka melakukan moral hazard ya. Nah, blanket guarantee yang ada kemudian diubah ya pada tahun 2004, dihapuskan oleh pemerintah dan diubah menjadi lembaga penjamin simpanan atau LPS. Keluarlah Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan yang kita sebut
LPS. Nah, kemudian keluar juga PP nomor 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin. Saat itu, nilai besaran simpanan yang dijamin hanyalah sampai dengan 100 juta. Akan tetapi kemudian ya keluar lagi Perpu nomor 3 tahun 2008 yang merubah beberapa pasal dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, di mana Perpu itu sudah diundangkan dengan keluarnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. Jumlah simpanan yang dijamin itu kalau pada tahun 2004 dengan LPS itu mencakup seluruh jaminan ya, antara tanggal 22 September 2005 sampai 21 Maret 2006. Saat itu lagi habis masanya krisis kita ya, krisis ekonomi ya. Kemudian maksimal 5 miliar yang dilakukan penjamin simpanannya antara 22 Maret sampai 2006 sampai dengan 20 September 2006. Kemudian akhirnya maksimal 1 miliar yang dijamin pada 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007. Berubah lagi maksimal 100 juta dalam pasal 11 ayat 2, pasal 11 ayat 1 di Undang-Undang nomor 24 tahun 2004, mulai dari 22 Maret 2007 sampai 12 Oktober 2008. Jadi hanya sampai dengan 100 juta. Akan tetapi kemudian perubahan terkait dengan nilai penjaminan yaitu maksimal 2 miliar dengan keluarnya ya PP nomor 66 tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 bahwa penjaminan simpanan dana nasabah di lembaga-lembaga perbankan nasional itu dijamin sampai dengan 2 miliar. Nah, hubungan hukum antara anggota lembaga pengawas perbankan LPP yaitu OJK dengan BI, dengan LPS dan dengan pemerintah. Kalau OJK perannya adalah sekarang fungsinya sebagai pembina dan pengawas lembaga perbankan nasional, kemudian dia juga mengeluarkan regulasi atau pengaturan semua kegiatan lembaga perbankan nasional, bahkan sekarang semua lembaga keuangan ya. Tetapi kalau kita sekarang lagi bicara perbankan, makanya sekarang kita lagi bicara OJK sebagai yang mengeluarkan regulasi lembaga perbankan nasional. Kemudian kalau Bank Indonesia tadi sudah saya sebutkan, fungsinya adalah menjaga stabilitas moneter, kestabilan keuangan dan sistem pembayaran. Nah, ini peran dan fungsi dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kemudian tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dan dia sebagai lender of the last resort. Artinya dia sebagai Bank Indonesia ini akan membantu untuk satu kegiatan terakhir ya, upaya terakhir dalam membantu bank-bank yang sedang bermasalah. Nah, kemudian lembaga penjamin simpanan sendiri itu mempunyai peran sebagai penyimpanan dana nasabah atau deposit protection, dalam hal ini penjaminan simpanan nasabah. Dan yang perlu saudara ingat atau kalian ingat bahwa LPS ini juga selain dia menyimpan atau menjamin simpanan dana nasabah, dia juga menjadi penyelesaian terhadap atau penanganan terhadap bank yang dinyatakan gagal oleh OJK. Apa itu bank gagal? Bank yang dianggap tidak sehat oleh otoritas jasa keuangan. Apabila tidak bisa disehatkan lagi, maka oleh otoritas jasa keuangan bank tersebut diserahkan kepada LPS. Nah, pilihannya apakah dilikuidasi ataukah diselamatkan. Bila nilai penyelamatan lebih kecil daripada tidak diselamatkan atau dilikuidasi bank tersebut, maka pilihannya adalah bank tersebut dilikuidasi. Tapi bila biaya penyelamatan lebih besar daripada dilikuidasi, maka pilihannya adalah dilikuidasi. Sebaliknya, kalau biaya penyelamatannya lebih kecil daripada dilikuidasi, maka pilihannya adalah diselamatkan. Nah, oleh karena itu saudara juga harus mengingat bahwa LPS nggak hanya sebagai penjamin simpanan dana nasabah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 di Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 sebagian ya, beberapa pasal. Yungto kalau saya sebutkan Undang-Undang 24 2004 dan Yungto Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 tentang LPS. Kemudian bagaimana hubungannya dengan pemerintah? Pemerintah ini akan menjamin systemic resolution
Jadi penyelesaian yang sifatnya bagaimana bersifat sistemik. Nah, jadi ada koordinasi di sini antara lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, khususnya untuk terkait dengan sektor jasa perbankan. Pemerintah di sini adalah Menteri Keuangan, ya, antara OJK, Bank Indonesia, LPS, dan pemerintah. Di sini ada Forum Stabilitas Sistem Keuangan, dan JPSK ini, Forum Sistem Stabilitas Keuangan ini sudah keluar juga undang-undangnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, ya. Kemudian mereka semua ini, OJK, Bank Indonesia, dan LPS adalah lembaga yang independen, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, ya. Dan ini akan memberikan sistem perbankan nasional yang lebih baik, yang lebih sehat di masa yang akan datang dengan adanya koordinasi antara OJK, Bank Indonesia, LPS, dan pemerintah. Nah, tugas LPS sebagai lembaga penjamin simpanan dengan Undang-Undang Nomor 24 Yungto, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Yungto, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, itu tadi saya sudah katakan sebagaimana dalam slide ini, menjamin simpanan nasabah, dana nasabah penyimpanan, ya. Kemudian juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Menjamin simpanan dana nasabah, ini dalam pasal 5 tadi saya sudah sebutkan, ini merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan dan melaksanakan penjamin simpanan. Dan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 24 2004 turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang kedua, merumuskan dan menetapkan serta melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal, tadi yang saya katakan, ya, bank resolution yang tidak berdampak sistemik, dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Ya, nah ini yang dikatakan tugas dari atau kewenangan dari LPS. Jadi tidak hanya menjamin simpanan nasabah, tapi juga ikut menangani dan menyelesaikan bank gagal. Bank gagal ini adalah masuk dalam kategori bank yang tidak sehat. Tapi Bu, masih mungkin nggak apabila misalnya bank gagal ini disehatkan? Masih. Tapi kalau sudah tidak mampu lagi OJK menyehatkan, maka OJK akan menyerahkan kepada LPS. Nah, LPS lah yang akan menentukan bank ini akan diselamatkan atau akan dilikuidasi. Nah, kesimpulannya, fungsi LPS dalam sistem perbankan Indonesia sangat erat kaitannya dengan pemberian perlindungan atau protection kepada nasabah penyimpan dana. Dimaksudkan agar nasabah penyimpan dana pada bank-bank nasional itu merasa lebih aman dan nyaman, dan mereka trust, ya, atau percaya atas simpanannya yang disimpan di lembaga-lembaga perbankan nasional tertentu terhadap suatu resiko dari kerugian yang dengan ada jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah penyimpanan dana, terlebih fungsinya untuk mengatur keamanan dan kesehatan suatu bank secara umum. Yang kedua, lembaga penjamin simpanan juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca praktek pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan atau dilikuidasinya suatu bank. Yang ketiga, pertanggungjawaban LPS terhadap simpanan dana nasabah itu yang dilikuidasi, itu pertanggungjawaban penjaminannya adalah sampai dengan nilai setinggi-tingginya adalah 2 miliar rupiah. Dan yang keempat, sebelum melakukan pembayaran klaim atas penjaminan terlebih dahulu, LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan dana nasabah yang mana yang layak dan yang tidak layak dibayar sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang LPS. Dan semoga materi LPS ini bisa saudara lebih detail untuk membacanya di dalam buku saya yang sudah saya terbitkan sejak tahun 2014, ya, dengan berjudul Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.